Orang ngomong tanya baca zikir Allah 1000 kali, 2000 kali, sholawat 15.000 kali. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Jadi penyakit yang kami sebutkan satu rentet, satu paket itu sebetulnya. Kalau orang sudah bisa menggunjing, biasa gunjing, nggak mungkin dosanya gunjing tok. Orang biasa ngomongin kejelekan, tidak hanya itu saja dosanya. Dosa bongkar aibnya orang tadi, iya. Mencari-cari kesalahan orang, iya. Menyakitkan orang lain, iya. Na'udzubillah. Nggak punya kasih sayang, iya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita membongkar aibnya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita menggunjing dia. Nah, ilmu ini perlu dirasakan. Bukan teori. Makanya kami sampaikan bukan sekedar kita terpesona waktu di majelis. Oh enggak, kita perlu pulang menjaga. Dan kita saling mengingatkan. Siti Aisyah pernah ditegur Nabi, sehingga dari situlah kita tahu itu haram. Siti Aisyah menyifati salah satu wanita. Maksudnya apa? Siti Aisyah manusia, tapi kan salahnya Siti Aisyah untuk jadi petunjuk bagi kita. Siti Aisyah itu menyifati seorang wanita yang posturnya kurang tinggi itu begini. Yang gini loh maksudnya, kayak jempol gitu loh maksudnya. Nabi marah. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya kau meludahi air laut yang tawar jadi asin semua, jadi busuk semuanya. Jadi tidak sudah nyifati orang. Allah. Itu menunjukkan apa? Hatinya tidak punya cinta kepada saudaranya. Maka dari itu ini penting, ilmu-ilmu nggak usah macam-macam deh. Kita perlu ilmu dengan sesama deh. Ilmu dengan sesama. Dengan saudara. Apalagi pernah kami sampaikan, kita ini sudah dilatih untuk perang, untuk musuhan kita ini. Untuk mencari kejelekan orang. Pemilihan presiden, ada kan ribut suruh berantem 01, 02. Padahal yang 01, 02 sudah besanan. Yang di bawah masih berantem. Nah ini gini, karena kita terlatih, belum lagi pilihan gubernur, bupati berantem lagi. Mestinya orang nggak sampai, boleh berbeda nggak ada masalah, tapi jangan bermusuhan dong. Berbeda wajar, tapi jangan bermusuhan. Sampai kita guyonan, ada calon, kalau seandainya ada calon bupati atau calon wali kota, cobalah. Kalau pengen sukses, cukuplah kamu cerita tentang program dan punya harapan. Tidak usah menjelekkan lawanmu lah. Ya kan? Tapi kan tim sukses kan nggak cukup mencari-cari kesalahan, kejelekan lawan untuk menjatuhkan. Kan begitu ya? Menjelekan. Padahal nggak perlu dia. Kalau memang dia orang baik, orang benar, cukup bahwa saya punya calon, punya program begini, selesai, insya Allah mohon doa dan seterusnya. Tapi kan tim suksesnya kan tidak semuanya orang ngerti agama, langsung mencari. Wah, ketemu dia mau cacat di sini, kesalahan sini. Nah ini model-model berpolitik yang ngerusak hati ya begitu itu. Jadi kita sampai ada, kalau ada calon yang alhamdulillah kita tidak terlalu dekat-dekat dengan seperti itu, cuma kita ingatkan kalau ketemu. Apakah tidak cukup kalau kita bicara tentang program kita yang baik, yang istimewa, nggak harus mencaci orang lain. Sebab kalau kita ngolok orang lain tentu ada yang sakit, itu membuat benih permusuhan juga. Kalau saya mencaci si A, menjelekkan si A, balas dong dia, dibongkar juga kesalahan kita. Siapa yang tidak salah? Ayo. Anda tidak tahu kami salah karena Anda jarang berkumpul dengan kami. Kalau Anda berkumpul dengan kami, itu akan menemukan kesalahan. Maka hidup kita kok nyari kesalahan orang? Tidak. Hidup kita adalah minta pengampunan dari Allah. Hidup kita menutupi kesalahan orang lain. Lalu kita memaafkan orang lain yang bersalah dengan kita. Itu kan kerjaan orang-orang mulia. Jadi dikatakan yang namanya kolbun salim, hati yang lapang itu bagaimana kita mudah memaafkan kesalahan orang. Bukan ngedendam. Kalau orang berbuat salah kepada kita, yuk kita doakan dengan kebaikan, gak rugi. Bahkan Allah akan membalas kepada kita dengan pengkabulan doa. Coba kan istimewa banget kita dicaci, diolok. Dicaci, diolok. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi kita sudah jangan ngolok. Jangan mencaci. Jangan membahas kejelekan orang. Ini satu permasalahan. Tapi di sisi lain,
Kalau ada orang mencacimu dan mengolokmu bagaimana kira-kira? Ada orang membongkar aibmu bagaimana? Nggak usah pusing. Kita doakan doa kebaikan saja deh. Jangan sampai kita dibongkar aibnya oleh dia, kita terpengaruh. Bongkar aibnya juga. Berarti aku dengan dia sama-sama ahli neraka. Kan begitu. Kita sering terpengaruh. Ada orang suatu ketika akan tanya ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang dia jahat kepada saya. Terus, kalau saya balas gimana? Ya kamu sama dengan dia. Agar menjadi istimewa, balaslah dengan kebaikan. Orang mencaci kita, mengolok kita dan sebagainya. Oke, kesempatan bagiku untuk menang di atas dia. Caci aku, olok aku sesuka hatimu. Tapi aku akan berdoa, ya Allah berikan kepadanya segala kebaikan. Ini akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita belajar itu jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan. Dan kita sendiri senang dengan itu semuanya. Dan kita harus punya itu. Sebaliknya ada orang katanya ahli sholat, ahli ibadah, puasa Senin Kemis gak putus-putus, sampai puasa Daud sambung dan sebagainya. Masya Allah tahajud tuha, ada sholawatnya banyak. Tapi Masya Allah, kalau ngomong celaka-celekit. Mana kebaikannya? Nabi menyebut orang begitu lah. Khaira fiha, enggak ada kebaikannya orang seperti itu. Innaha min ahlin nari, perempuan itu termasuk ahli neraka. Jangan tertipu dengan ibadah Anda. Kalau belum bisa menjaga lesan Anda. Cuman lesan kan enggak serta-merta ngomong, lagi-lagi lesan sumbernya dari mata. Anda melihat orang, Anda dengar. Maka nanti yang perlu kita jaga telinga kita, maka jangan duduk sama orang suka gunjing juga. Jangan mau dengar, jangan duduk sama orang yang suka memberitakan tentang aibnya orang. Kalau Anda duduk dengan orang yang menggunjing, Anda ke bawah.